Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Praditya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan fintech dan permintaan kredit online yang melonjak di masa pandemi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Inovasi teknologi berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk layanan jasa keuangan yang memunculkan lembaga institusi keuangan non-formal. Semakin dekat, cepat, melalui genggaman tangan via platform yang dikenal sebagai fintech. Terutama di masa pandemi ini, platform fintech terbukti mampu terus bertumbuh dan memiliki peran penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Chairman Asosiasi Fintech Indonesia atau disebut juga AFTEC, Niki Luhur menambahkan, ekosistem fintech terus bertumbuh selama masa pandemi. Hal itu tercermin dari penambahan anggota AFTEC yang kini mencapai 362 anggota dari 23 jenis bisnis yang terbagi menjadi 6 sektor. Selanjutnya, Niki menjelaskan bahwa pandemi justru memberikan kesempatan bagi fintech untuk terus berkembang, terutama bagi usaha mikro kecil dan menengah. Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan non-formal, fintech, permintaan akan kredit online atau peer-to-peer lending juga meningkat. Dari sisi bisnis peer-to-peer lending, akumulasi pencari modal atau borrower mencapai 25,7 juta akun dengan penyaluran mencapai 113,4 triliun sesuai data OJK per Juni 2020. Selain itu, telah ada lebih dari 5 juta agen fintech di Indonesia yang mampu mendorong akses layanan finansial sesuai data AFTEC. Kredit menurut UU Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Tujuan bank dan atau lembaga keuangan memberikan kredit adalah untuk mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan juga membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian. Dalam memberikan kredit, bank dan lembaga keuangan harus memperhatikan 5C, yaitu karakter atau kepribadian, kapasiti atau kapasitas, kapital atau modal, kolateral atau jaminan, dan condition of economy atau keadaan perekonomian. Di masa seperti saat ini, banyak sekali sektor usaha yang terkena imbas dari pandemi COVID-19 dan pada akhirnya memerlukan pinjaman atau kredit online untuk membangun kembali bisnis usahanya. Sehingga banyak sekali permintaan kredit modal kerja. Mari bersama-sama kita simak video berikut untuk melihat perkembangan pinjaman online dan pendapat beberapa ahli yang dipaparkan. Di saat menghadapi corona, permintaan akan pinjaman online kian meningkat. Meski demikian, penyedia utang online selektif memilih debitur. Skema keringanan kredit pun diberikan bagi usaha kecil menengah yang bisnisnya terdampak corona. Deraan corona tak menghalangi derasnya kucuran pinjaman online. Otoritas Jasa Keuangan mencatat 95,39 triliun rupiah pinjaman online disalurkan ke debitur pada Februari lalu. Pinjaman melambung hampir 8% dari awal tahun dan 17% lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Tren bisnis berbasis digital memang kian prospektif dengan kebijakan bekerja dari rumah. Namun penyedia pinjol tak serta-merta mengguyurkan dana. Salah satu platform digital pembiayaan usaha kecil dan menengah mendata, kurang dari 5% UMKM yang didanai terdampak COVID-19. Oleh karena itu, ada keringanan pembayaran utang untuk membantu UKM. Tapi pemilihan debitur sangat selektif. Skema relaksasi kredit pun mempertimbangkan investasi pemberi pinjaman. Para peminjam hanya bisa membayar mereka punya interest atau bagian dari bunganya untuk melanjutkan pinjamannya, dan nanti pada saat coronavirus ini telah mereda, kita akan lalu peminjam akan membayarkan kembali pokoknya. Dari kacamata pendana, kita juga melihat bahwa sebagai pendana kita berfokus untuk memastikan pendana tidak kehilangan dananya karena terjadi default atau NPL. Maka dari itu, relaksasi dengan bentuk grace period itu yang kita pilih.
Masih banyak peluang untuk mendongkrak pinjaman produktif saat pandemi corona di depan mata. Salah satunya dengan mengembangkan sistem pinjaman di sektor agritech. Kelompok ini ada supplier pupuknya, supplier bibitnya, kemudian untuk pembelinya juga sudah ada pihak yang akan membeli. Jadi harapannya adalah apabila ada fintech yang tidak berpengalaman di dalam sektor produktif, misalkan yang multiguna, ini bisa bekerjasama dengan agregator seperti ini supaya dia bisa memperbesar porsi sektor produktifnya tanpa harus menambah resiko. Kenapa nggak harus menambah resiko? Karena ini closed loop system. Uangnya tidak dalam bentuk tunai, tapi dalam bentuk untuk pupuk, untuk bibit, kemudian waktu pembayaran juga melalui pembeli yang membeli hasil produksi, sebagian untuk membayar utang. Namun, pemberian pinjaman mesti hati-hati. Data OJK menyebut rasio kredit bermasalah pinjaman online masih nyaris tembus 4% per Februari 2020. Dari video sudah disampaikan tadi, terlihat adanya kenaikan pinjaman online dari Desember 2019 sampai Februari 2020 yang disampaikan oleh OJK, dan tercatat pinjaman terbesar adalah sebesar 95,39 triliun sudah tersalurkan ke debitur. Pinjaman melambung hampir 8% dari awal tahun dan 17% lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Namun, pemberian pinjaman tentu harus hati-hati dalam menyalurkan dananya kepada debitur, karena data OJK menyebut rasio kredit bermasalah terkait pinjaman online masih terbilang tinggi, yaitu tembus sampai 4% per Februari 2020. Di masa pandemi ini, tentu perkembangan fintech akan terus menjamur. Hal ini juga diiringi oleh perkembangan zaman. Pinjaman berbasis online pun mulai banyak diminati oleh masyarakat umum. Namun, perlu diwaspadai mengenai pinjaman online fintech yang bersifat ilegal, karena masih banyak fintech ilegal yang masih beroperasi hingga saat ini. Sekian materi dan informasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.